Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi bersama saya Kris tentunya di podcastnya kita, podcastnya ITNY. Ingat teknik, ingat ITNY, karena kita ITNY. Dan bagi teman-teman, selamat datang kembali di podcastnya kita. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu tentang membangun kota yang lebih baik. Jadi generasi muda tuh harus peduli tentang kota yang lebih baik. Nah, bagaimana nanti kita akan berbincang-bincangnya. Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau yang terhormat yaitu Ibu dosen Prodi PWK ITNY, Ibu Sholihah Retno Hidayati STMT. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas, selamat pagi para pemirsa. Sobat Teknik Ibu. Oh, Sobat Teknik. Selamat pagi Sobat Teknik. Senang bisa ketemu ya. Mudah-mudahan ini akan jadi diskusi yang menarik untuk khususnya generasi muda. Betul Ibu, dan tadi sudah kita singgung sedikit nih Ibu. Kebetulan Ibu Sholihah ini adalah prodi di perencanaan wilayah kota di kampus ITNY ya, Ibu. Nah, nanti teman-teman kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik banget tadi, yaitu generasi muda tuh peduli nggak sih tentang membangun kota yang lebih baik. Nah, Ibu sebenarnya apa sih Bu yang jadi permasalahan untuk kota saat ini Ibu? Oke. Kota itu ibaratnya kalau kayak manusia, penyakitnya itu sudah akut. Sudah banyak banget penyakitnya ya. Berarti sudah level tinggi Ibunya. Karena kota-kota di Indonesia ini kan sudah begitu berkembang, begitu cepat ya. Bahkan wilayah-wilayah pedesaan juga sekarang sudah makin berkembang menjadi karakternya sudah menjadi kota gitu. Misalnya kita sebut saja ada masalah, dari mulai masalah lingkungan deh ya. Masalah banjir, beberapa waktu lalu kan kita dengar ya ada masalah banjir di mana-mana gitu ya. Di Jawa ada, di luar Jawa juga ada gitu ya. Yang sangat kompleks nih Bu Nji. Iya betul. Setiap tahun hujan pasti banjir. Pasti banjir. Jogja ini juga sekarang kayak gitu loh kalau kita cermati masalahnya, ya kan. Coba kalau Mas Krisna misalnya pas jalan pas hujan, di beberapa ruas jalan itu sudah jadi sungai sekarang gitu. Jadi udah bukan lagi jalan gitu karena sudah air semua itu isinya. Nah, kemudian masalah polusi misalnya, ya kan, polusi udara karena kendaraan makin banyak. Betul. Ya, Ibu. makin banyak. Tiap tahun itu nggak ada pengurangan deh, kendaraan itu makin banyak gitu. Jadi salah satu masalah yang ditimbulkan oleh kendaraan itu kan polusi. Kemudian kemacetan gitu. Saya di Jogja ini mulai tahun sekitar 2003 ya sampai sekarang itu dari tahun ke tahun itu saya rasakan kemacetan di Jogja itu makin wow lah. Makin gitu. Kayak sikomu lewat ya, Ibu ya. Apalagi kalau weekend kan, apalagi weekend sekarang tuh Jogja, semua orang tuh pengennya ke Jogja. Betul. Ya. Terus apalagi sekarang akses gampang, ya kan, jalan tol sudah dibuka di mana-mana. Jadi orang ke Jogja itu kayak mungkin kalau kayak kita itu ke Malioboro aja gitu. Dalam jangka waktu dekat kita bisa sampai situ, jalan-jalan sebentar balik lagi misalnya. Kita dari Jakarta, dari Bandung gitu kan cepat. Jadi ini juga memicu timbulnya salah satu masalah kemacetan gitu ya. Kemudian polusi, kemudian Jogja ini kemarin beberapa waktu lalu darurat sampah gitu. Betul banget Ibu. Iya betul. Nah darurat sampah ini jangan salah, darurat sampah ini bukan hanya karena sampahnya makin banyak gitu ya. Tapi karena dari sisi kalau kita mau bicara tata ruang gitu ya, ternyata pengelolaan sampah ini juga membutuhkan perencanaan tata ruang. Nah ini yang mungkin kita bisa mulai sekarang itu kita bisa mencolek gitu ya, mencolek generasi muda supaya ternyata kita itu tidak hanya perlu aware terhadap lingkungan, tidak hanya perlu aware terhadap permasalahan ekonomi, tapi juga perlu aware terhadap permasalahan tata ruang gitu, yang di sekitar kita sehari-hari yang mungkin nggak kita sadari kan gitu. Jadi misalnya mahasiswa nih, mahasiswa kos kan misalnya, ada beberapa kantong-kantong di wilayah DIY ini yang jadi tempat pusat kosnya mahasiswa misalnya gitu. Nah mungkin bisa dari situ kita bareng-bareng bisa mengamati sebetulnya permasalahan itu apa sih yang ada di daerah kos-kosan, wilayah kos-kosan ini. Kalau yang bisa kita lihat dari yang kasat mata itu kan tambah banyak bangunannya, Betul. tambah padat bangunannya kan gitu. Sampah juga tambah banyak, kendaraan tambah banyak. Tapi yang nggak bisa kita lihat yang di dalam, misalnya dalam tanah misalnya, itu limbah cairnya misalnya dibuangnya kemana aja itu. Ada kegiatan kos, ada kegiatan laundry, ada kegiatan lain yang mengikuti tumbuhnya kos itu kan. Nah ini kan dari sisi tata ruang ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah mungkin ini yang belum banyak kepikir atau belum banyak mengusik rasa keingintahuan generasi muda kayak gitu. Nah
ini yang mau kita kenalkan sekarang, bahwa segala macam permasalahan yang ada di perkotaan ini, contoh kemarin apa ya, banjir misalnya. Banjir itu banyak yang mengkritisi ini karena tata ruangnya salah gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa solusi permasalahan itu juga bisa kita mulai dari penataan ruang kayak gitu. Berarti harus ditata kembali gitu untuk ya betul ruangnya. Karena sebetulnya penataan ruang itu kan jangka panjang sifatnya ya. Tiap 5 tahun itu biasanya ada review gitu. Karena apa? Karena wilayah itu kan sudah berkembang demikian pesat. Jadi kita misalnya bikin rencana tata ruang misalnya, kan ada itu kalau untuk mengatur wilayah itu kita ada rencana tata ruang. Sudah kita buat tahun 2020. Ini sudah 5 tahun. Nah, kita misalnya Jogja aja yang kita ini, Sleman ya. Sleman itu kan berkembangnya sedemikian pesat sehingga dalam 5 tahun itu sudah banyak banget permasalahan yang harus kita pikirkan penyelesaiannya kayak betul, gitu. Karena di Sleman tuh mallnya mulai banyak ya Bu J. Ya. Mallnya mulai banyak, betul. Industrinya juga mulai berkembang di Jogja. Apalagi Jogja sekarang jadi destinasi wisata. Informasinya betul. Yang kedua teman-teman setelah daerah Bali. Nah, berarti kan sekarang penataan ruangnya harus secara detail nih Bu J. Iya, betul. Iya benar Mas. Jadi penataan ruang itu kan sebetulnya bertingkat itu. Mulai dari tingkat nasional, ada namanya rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian turun di level provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi. RT RW provinsi ini menjabarkan RT RW nasional gitu. Kemudian turun lagi jadi RT RW kabupaten kota. Ini menjabarkan RT RW provinsi. Kemudian yang paling detail itu ada yang namanya rencana detail tata ruang. Kalau rencana detail tata ruang ini kita sudah ngomong bagian kota yang lingkupnya itu sempit, paling sekitar 5.000 sampai 8.000 hektar gitu ya. Nah, dalam rencana tata ruang detail ini kita bisa mengintervensi gitu ya, mengintervensi pemanfaatan ruang supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa paling enggak itu dikurangi gitu. Meskipun sebetulnya kalau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kota tadi memang tidak hanya dari sisi tata ruang aja, karena itu perlu pendekatan menyeluruh kan gitu. Dari fisiknya, segi fisik, spasialnya tata ruang. Mungkin dari sisi lingkungan kita butuh orang atau ahli lingkungan untuk mengatasi. Dari sisi perekonomian kita butuh ahli-ahli ekonomi. Jadi penyelesaian masalah itu kolaborasi seharusnya, kooperasi dan kolaborasi antara berbagai pihak pemangku kepentingan ya, supaya bisa saling menyembuhkan. Ya kayak kita kalau periksa itu misalnya kita sakit gigi gitu, kan belum tentu dari gigi itu sebabnya kan, atau mungkin pusing itu belum tentu di kepalanya, mungkin masalahnya di kantongnya gitu kan, yang bikin pusing gitu, mungkin masalahnya di giginya atau di mananya. Jadi memang harus menyeluruh, komprehensif, diagnosanya itu harus komprehensif. Betul Ibu, masalah pusing di kantong itu yang kemarin saya rasakan Ibu. Iya benar. Saya minum paracetamol 4 nggak mempan Ibu, ternyata itu ternyata masalahnya di kantong. Masalahnya di kantong ternyata. Iya, karena kalau kita cek saldo itu di saya itu tulisannya sudah maaf saldo Anda 0 udah gitu. Wah itu tambah migrain saya Bu. Jadi perencanaan wilayah kota tuh nanti melibatkan beberapa pihak juga ya Bu. Iya betul. Biar untuk terjadinya mungkin tata ruangnya yang benar-benar ada di tata ruang hijau, untuk penghijauan, untuk danau, untuk waduk gitu. Berarti harus terstruktur dengan detail ya Ibu. Betul. Jadi yang namanya perencanaan tata ruang itu sifatnya kita bilang multidisiplin gitu. Artinya kita butuh berbagai disiplin ilmu jadi satu, kolaborasi untuk duduk bersama membahas ini masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana kayak gitu. Misalnya gini Mas, masalah kemiskinan misalnya kayak gitu. Betul. Kalau menurut Mas Krisna kemiskinan ini gimana? Masalahnya ada di mana? Kompleksnya di ekonomi sih Bu. Ekonomi, oke. Nah, ahli ekonomi ini akan mengkaji permasalahan kemiskinan ini dari sisi ekonomi. Kenapa sih misalnya wilayah A gitu ya? Wilayah A ini kenapa kok miskin, penduduknya miskin, banyak yang miskin gitu. Oh ternyata di wilayah A ini sumber dayanya sedikit, sumber daya pekerjaan, sumber daya alam, atau sumber daya yang lain, sumber daya manusia misalnya gitu. Nah terus kalau dari sisi tata ruang ini kita harus cari cara ini, gimana supaya penduduk di wilayah A tadi secara ekonomi bisa meningkat. Salah satunya misalnya harus ada lapangan pekerjaan nih. Nah lapangan pekerjaan
berarti kan harus ada kantor, harus ada pabrik misalnya kayak gitu. Nah, Betul. tata ruang ini yang punya peran di mana mau ditempatkan itu kantor-kantor, di mana mau ditempatkan pabrik, supaya nanti terjadi istilahnya itu menjadi titik tumbuhnya ekonomi itu di situ gitu. Kalau dalam rencana tata ruangnya tidak boleh atau tidak disiapkan tempat untuk kantor, tidak disiapkan tempat untuk pabrik, ya orang mau kerja di mana pasti akan keluar wilayah semua kayak gitu. Akan ditinggalkan gitu. Akan ditinggalkan kayak gitu. Jadi memang semua permasalahan ini bisa kita kaitkan penyelesaiannya dengan tata ruang. Polusi tadi ya misalnya, kita tadi ngomong polusi, banyak kendaraan, kemudian banyak terjadi polusi gitu kan, apalagi kalau kendaraannya kan mungkin sudah yang cumi-cumi itu ya. Oh iya. Yang tintanya apa? Asapnya udah asap hitam ya. Betul. Nah, itu sebetulnya kalau dari sisi tata ruang, salah satu solusi yang bisa untuk mengurangi atau menyerap polusi ini adalah adanya ruang terbuka hijau, ada taman kota gitu kan, ada hutan kota misalnya, kemudian juga ruang-ruang terbuka hijau lain, misalnya di jalan ada median jalan terus ditanemin pohon kayak gitu. Nah itu juga awalnya dari rencana tata ruang. Dalam rencana tata ruang itu suatu wilayah itu harus punya ruang terbuka hijau misalnya berapa persen misalnya gitu. Kalau dalam peraturan pemerintahnya taruhlah secara kasar 30% dari seluruh wilayah kota, misalnya Jogja ini, dari seluruh wilayah Jogja ini harus ada 30% ruang terbuka hijau. Yang ruang terbuka hijaunya itu nggak hanya sekedar rumput isinya, tapi juga pepohonan. Supaya apa? Supaya bisa untuk menyerap polusi dari kendaraan misalnya kayak gitu. Kemudian juga memberikan kalau bahasa ininya tuh iklim lokal itu bisa nyaman gitu kan. Jadi orang-orang yang tinggal di kota misalnya, mereka punya tempat untuk rekreasi di ruang terbuka hijau itu, di taman itu. Kalau enggak, akibatnya apa? Nah ini ada yang stres, misalnya gitu kan. Ada yang mungkin sekarang mulai kita sering banyak ODGJ ya, orang dengan gejala penyakit jiwa gitu ya. Nah itu kan salah satunya karena meskipun nggak seluruhnya ya, tapi itu salah satunya bisa disebabkan karena mereka nggak punya ruang untuk bersosialisasi, berekspresi kayak gitu. Karena terbatasnya ruang nih. Iya. Dulu kan waktu saya masih lebih muda dari sekarang, saya kan sekarang masih muda ya. Iya. Dulu pernah lebih muda lagi. Alhamdulillah Ibu. Awet muda Ibu. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita kalau misalnya nunggu bus misalnya gitu. Dulu saya ke kampus ini naik bus gitu ya, nunggu bus. Ada tempat untuk nunggu bus itu di shelter, kita ngobrol sama orang lain kan gitu. Jadi kalau 5 hari berangkat itu mungkin saya dapat 5 kenalan itu. Tapi kalau sekarang kan nggak, beda. Sekarang ruangnya tuh sudah ruang digital semua kan. Betul. Sudah asik. Generasi merunduk Ibu. Iya betul. Nah itu juga bisa jadi salah satu PR-nya tata ruang gitu. Bagaimana caranya menyediakan ruang-ruang untuk aktivitas digital tapi yang tidak menghilangkan interaksi antar manusia misalnya kayak gitu. Jadi luas Mas. Perencanaan tata ruang itu lingkupnya memang luas gitu. Dan ternyata banyak banget ya, panjang juga ya. Iya, panjang. Detailnya ternyata panjang. Iya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa ada evaluasi Ibu. Evaluasi ya, untuk setiap tata ruang. Jadi itu biasanya untuk tiap daerah atau tiap provinsi itu biasanya evaluasi ini seharusnya paling bagus itu berapa tahun sih Bu evaluasi? Iya, kalau evaluasi itu paling lama itu 5 tahun. Jadi karena wilayah itu kan terus berkembang. Jadi yang namanya perencanaan wilayah kota itu kan berurusan sama sesuatu yang dinamis, penduduknya dinamis, wilayahnya dinamis gitu. Artinya kan sebetulnya semakin sering dievaluasi akan semakin bagus. Cuma keterbatasan dong ya, tenaganya, kemudian dananya dan sebagainya. Jadi paling tidak 5 tahun lah, 5 tahun itu ada proses evaluasi. Jadi untuk melihat kesesuaian, dulu tahun 2020 misalnya, ini kawasan di sekitar kita ini untuk apa peruntukannya misalnya ya. Istilahnya peruntukan itu penggunaan ruang. Misalnya di sini ini peruntukannya untuk kawasan pendidikan misalnya. Yang dibolehin di kawasan pendidikan itu apa aja sih? Kos boleh, laundry boleh, jualan alat tulis boleh misalnya. Sampai sedetail itu Mas. Jadi ternyata di sini tiba-tiba nanti ada
taruhlah mohon maaf hiburan malam misalnya. Nah, boleh nggak itu di kawasan pendidikan ada hiburan malam misalnya? Nah, kalau ada yang berdiri sementara tata ruangnya itu menyebutkan bahwa di situ tidak boleh ada hiburan malam, ya berarti harus ada tindakan dong kayak gitu. Karena itu tidak sesuai. Atau misalnya boleh nggak di situ ada hotel besar misalnya kayak gitu. Karena hotel besar itu kan mungkin juga membutuhkan sumber daya yang banyak kan, sumber daya air, kemudian sumber daya ekonominya, terus tapi ininya juga banyak, mungkin butuh lahan untuk pembuangan limbah, pengelolaan sampahnya. Nah, itu parkir juga ya, Bu? Ya, betul, parkir. Nah, ini kan mungkin sekarang kalau kita lihat banyak rumah makan, resto-resto misalnya yang cukup ramai gitu ya. Tapi mungkin keterbatasan tempat parkirnya. Nah, ini kan juga perlu dipikirkan gitu. Karena dari satu sisi juga ini kaitannya sama ekonomi, kegiatan ekonomi yang harus berjalan dan harus diakomodir gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya tantangan bahwa kegiatan ekonomi ini ternyata juga membutuhkan ruang yang nggak sedikit gitu. Sementara di kota sejengkal ruang ini kan ada nilainya kan gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin kita bisa survei ya. Dulu pernah saya minta mahasiswa untuk survei di sekitar kawasan kampus kita ini, di kampus Babansari ini. Berapa sih sewa tempat untuk jualan? Nah, ternyata fantastis banget harganya. Per tahun itu bisa sampai mungkin belasan sampai 20 sekian juta, itu lebih mahal daripada saya kontrak rumah misalnya kayak gitu. Betul. Jadi dan itu kan perlu dikelola secara tadi komprehensif bersama-sama tadi gitu. Oke, baik Bu So, kalau kita bahas tentang tata ruang panjang nih teman-teman, kita bisa beberapa hari sampai dengan beberapa malam gitu ya. Nanti kita bahasnya panjang. Apalagi kalau sambil ngopi ya. Sambil ngopi mantap ini. Untungnya puasa nih sekarang. Iya Bu. Jadi kita juga ngopi ini Bu. Iya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak Ibu So. Terima kasih sudah berbagi sharing dengan hari ini dengan saya Ibu. Mungkin bagi teman-teman nanti ada terbuka untuk ternyata tata ruang itu luas ya. Saya harus mempelajari tentang dunia perencanaan wilayah dan kota. Ya, betul. Nah, nanti bagi teman-teman sobat teknik nih yang belum mendapatkan kampus, boleh daftar banget di kampus ITNY. Harus daftar banget. Ya, harus daftar banget. Karena di ITNY itu nggak cuma ada S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Sipil, terus ada juga S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, nanti kalau pengen ketemu Bu Sol di kuliahnya PWK, bisa ya Bu ya? Siap. Kuliahnya langsung di situ. Dan juga ada teknik mesin, terus ada teknik elektro, dan juga untuk D3-nya kita ada D3 teknik mesin, teman-teman, dan juga untuk S2-nya ada magister teknik geologi. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan kampus, yuk langsung aja daftar di kampus ITNY. Kalian bisa kunjungi di websitenya kita di pmb.itny.ac.id. Tapi kalau mau tanya-tanya dulu nih, misalkan wah aku pengen WA nih, mau tanya-tanya seputar informasi tentang ITNY lebih detail, boleh banget di 0857 5565 5499. Saya ulang lagi 0857 5565 5499. Oke, baik, terima kasih Bu Sol atas waktunya. Terima kasih juga sudah diundang di podcast ITNY ya. Semoga semakin lancar semuanya ya. Amin. Terima kasih juga buat sobat teknik yang sudah melihat episode ini dengan Bu Sol. Nanti kita akan ketemu episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa pantengin terus YouTube-nya ITNY dan juga sosmednya ITNY. Oke. Terima kasih teman-teman semua dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ingat teknik, ingat ITNY karena kita ITNY. Salam teknik. Salam teknik.